project itu akhirnya selesai dan nggak ada lagi chainnya apa lagi? He'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He'll turn the Reds around. Ruben Amorim. Kayaknya satu-satunya manajer yang satu-satunya manajer yang ada chainnya tuh cuma Ruben Amorim kayaknya ya. Yang ada Ten Hag itu ada cuman template. Bukan chain baru kan? Bukan chain baru kayak yang punya Amorim ini kan? Bukan. Ya jadi kemarin pas jam pintar juga ini Kak. Klub kampret ini ya. Pas jam 10 pagi waktu UK, jam 10.00 Ruben Amorim dipecat. Bukan karena performanya mediocre, tapi karena dia dipecat karena called out Wilcox di presscon dan dia mengatakan I am the Manchester United manager, not the coach, dan itu nge-trigger Wilcox, egonya kesentuh dan akhirnya dipecatlah Ruben Amorim. Padahal sebenarnya kalau misalnya mau kita tarik jauh ke belakang, kalau misalnya memang United mau pecat Amorim itu udah ada beberapa momen kan ya yang harusnya dia bisa dipecat dari setelah final Champions Europa League, kemudian kalah di Grimsby, kalah sama Everton, draw di West Ham, draw lawan Wolves, tapi enggak. Ini board member ini kampret juga, giliran disentil egonya panik. Dipecat lah. Terus muncullah itu berita-berita kredibel dari The Athletic yang ini saya baca aja ya. Jadi summary dari artikelnya The Athletic itu alasannya adalah Sir Jim dan James Wilcox kan ya namanya. James Wilcox atau Jason Wilcox sih? Jason Wilcox maunya Amorim mengubah sistem dari 3 back ke 4 back. Ini sebenarnya questionable, tapi nanti kita bahas. Terus Glazers yang merupakan lintahnya United ini sudah ragu sejak Agustus. Kemudian ada friksi, tensi, ketegangan antara Amorim dan Vivel terkait signingnya Sesko, Lamens dan beberapa taktiknya Amorim. Kemudian ada satu nama dari pemecatannya Amorim ini muncul satu nama dan tadi Median sempat ngechat saya, kita harus tapping kalau enggak Ole Gunnar Solskjaer keburu jadi interim manager. Kemudian masih dari summary-nya The Athletic itu Wilcox ngomong ke Amorim untuk ngubah sistem. Amorim ngomong kalau players butuh adjustment, butuh perubahan dan Amorim akhirnya minta ke agen untuk meng-cancel squad meeting. Masih dari proses awal ketegangan antara Amorim sama board member itu dilansir dari The Athletic itu adalah Anton Semenyo, Wilcox dan Amorim itu dinner sudah ketemu, sudah ketemu makan malam bar rame-rame, entah makan apa, makan beans on toast apa entahlah itu. Terus di musim panas, tapi United merasa kalau nilai 70 juta pounds itu yang dipatok sama Bournemouth itu terlalu tinggi dan United justru beli Mbomo dengan klausul 65 juta pounds kalau nggak salah, beda sedikit kok sebenarnya. Kemudian yang lebih anehnya lagi itu adalah United merasa treatmentnya Amorim ke Garnacho itu secara nggak langsung mengurangi value-nya Garnacho pada saat dijual ke Chelsea. Jadi United dari segi finansial, dari segi perspektif bisnis, merasa apa yang dilakukan Amorim ke Garnacho itu harusnya Garnacho bisa dijual lebih mahal, tapi karena dia di bangku cadangkan, dia
diperlakukan seperti itu, akhirnya nilainya cuma 35 juta pound. Padahal katanya menurut United, dari kacamata finansialnya United bisa 50 juta gitu. Hmm. Kemudian masih dari segi transfer, Amorim katanya lebih prefer Watkins daripada Sesko. Terus dia Hmm. mau Emi Martinez dibanding Senne Lammens. Dan Hmm. itu akhirnya membuat saya mikir lagi. Berarti yang kemarin rumor Dibu mau ke United itu benar dong, Hmm. bukan cuma sekadar smoke screen aja. Iya, ya. Dan Hmm. Watkins juga kan sempat naik memang namanya. Cuman pada akhirnya saya mikir, kalau misalnya United seperti ini ya, ya Hmm. nggak ada yang namanya rebuilding proses. Jadi dengan konsep masuk akal apa yang dibilang Amorim tuh, dia manajer bukan head coach, dan dengan dia diperlakukan dengan artikel seperti ini keluar dipublikasikan, ya kalau model bisnisnya seperti ini ya, ya United akan Hmm. sama seperti Chelsea di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Hmm. Tapi oke, itu tadi sekilas summary-nya The Athletic, summary Hmm. pemecatannya Ruben Amorim. Gimana menurutmu, Median? Sebenarnya memang kayak yang kamu bilang tadi, masih 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 kayak situasi ini kayak masih belum bisa diterima baik itu fans United dan fans-fans lain gitu kan, karena aku coba sempat inilah masa dengan metode kayak 5W 1H lah kan. Bagaimana bagaimana cara proses pemecatannya, kapan proses pemecatannya gitu kan, siapa yang terlibat dalam proses pemecatan ini gitu kan, kapan proses pemecatannya, sama kayak tadi kamu bilang lah. Sebenarnya banyak momen-momen sebelumnya itu yang yang dirasa kayaknya lebih tepat kalau pengen memecat Ruben Amorim ini gitu kan. Cuman sempat juga di timelineku itu ada perdebatan misalnya, ini pemecatan bukan karena semata masalah hasil gitu kan. Tapi muncullah itu yang pro, di mana Amorim out, dimunculkanlah statistik percentage win rate-nya Win Amorim percentage ini ya. yang paling buruk di di semua pelatih setelah eranya Sir Alex gitu kan. Yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi Jose Mourinho. Luar biasa, Bapak itu masih relevan sampai sekarang. Jose Mourinho. Jadi sebenarnya memang eh jadi yang pada saat pertama kali aku dapat berita itu, kayak aku kayak mixed feeling gitu loh. Nggak tahu harus kecewa, harus apa? Cuman kalau aku lihat itu, ini makanannya fans United yang bikin membangkitkan gairah lagi nih. Kalau menurutku gitu. Aku Kan enggak, jujur, aku enggak. karena gini. Akan ada periode di mana muncul nama-nama nih kan, siapa nih kan. Jadi ini terlepas di luar konteks rebuilding kan, prosesnya kan. Karena ini nanti menjadi pertanyaan juga. Sebenarnya apa sih alasannya kita? Aku di posisi yang sebenarnya lebih titik berat kecewa dengan proses pemecatan ini gitu. Sama aku juga kecewa, masih kecewa sampai sekarang sebenarnya. Nah, padahal sementara secara statistik misalnya kan, atau secara hasil dari 11 pertandingan itu kayaknya kalau nggak cuma 2 atau 3 pertandingan doang yang bisa dimenangkan gitu. Nah, jadi terlepas dari masalah proses rebuilding itu, muncullah statistik-statistik gitu kan. Kemudian kalau aku lihat kayaknya makin semangat lagi nih fansnya United kan. Ada masa yang muncul nama-nama, kemudian kan akan ada nanti masanya. Nah, ini juga yang aku harapkan semoga tidak terjadi. Akan ada nanti pada saat manajer terpilih, ada speech opening gitu kan, akan membakar semangat publik Old Trafford gitu kan. Kayak yang dilakukan sebelum-sebelumnya, ya kan? Erik ten Hag, Ole, atau Ruben Amorim yang paling paling terbaru gitu kan. Kita akan suffering gitu kan.
akan tiba masanya nanti gitu kan. Nah, eh, itu kan itu kan kayaknya secara tidak sadar Ngasih janji palsu. eh, iya, ya kan? Ngasih janji palsu. Jadi selama 13 tahun terakhir ini setelah pasca era Selaras kan total itu sudah ada 10 Full manager. entah entah itu manajer, pelatih atau caretaker atau Iya, interim gitu kan. iya. Eh, selama 13 tahun ada 10 pelatih, artinya ada 10 buku catatan tapi dengan tinta yang berbeda gitu. Jadi Hmm. kita nggak tahu nanti tiba di lembaran akhir kesimpulan masalah rebuilding ini akan dinamanya siapa gitu. Jadinya ada juga proses di pikiranku itu jadi pesimisme gitu. Hmm. Siapa kira-kira pelatih yang kira-kira bisa nanti tiba waktunya gitu. Karena kalau misalnya sempat lah, nggak tahu muncul nggak di timelinemu. Jadi Rio Ferdinand itu sempat bilang, coba United calling Michael Arteta, mungkin dia akan mempertimbangkan gitu. Ini Ferdinand ini nggak ada jauh bedanya dengan kita-kita ini yang pengen dimakan nama-nama anu kan, ya kan? Nggak ada jauh bedanya. J- Makanya dari situ aku wah ini menarik nih. Makanya aku bilang itu menarik tuh muncullah itu nama-nama tuh kan. Hmm. Zidane lah, Xavi lah gitu. Cuman Hmm. memang yang bikin jadi kenapa aku bilang tadi mixed feeling itu adalah Hmm. kalau misalnya kita misalnya memposisikan diri ke fans yang setuju dengan pemecatan ini gitu kan. Ada juga berdasar kok datanya sebenarnya gitu kan. Masalah Data dari win track rate record itu. gitu kan. Ah, ah. Itu Dari doang hasil tapi kan. pertandingan kan. Ya. Dari progres permainan misalnya dari ini masalah misalnya contoh di situasi-situasi muncul lah itu yang Grimsby, yang Hmm. Everton gitu kan. Hmm. Yang lawan Wolves, lawan Bournemouth gitu kan. Hmm. eh Sebenarnya hal itu pun kekesalan itu pun kita rasakan pada saat kita nonton itu gitu. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan kepada diriku sendiri juga gitu. Kenapa ya beda rasanya dengan pada saat Erik ten Hag atau misalnya Ole atau Hmm. Jose Mourinho gitu dibanding Hmm. Amorim ini gitu. Amorim, ya, ya, ya. Karena statistik yang seburuk itu Masih bisa kita masih bisa kayak kita bela gitu kan? iya kayak kita Iya, masih kesal dengan betul. pemecatan ini gitu kan. Yes, iya, iya, Nah, iya. Masuk, mengerti, mengerti. padahal kalau misalnya dilihat pun dari kan mulai muncul tuh masalah DNA DNA kan. Masalah DNA ya kan. Itu lagi capek ya. Ter- yang mana itu sangat erat kaitannya mulai dari struktur formasi gitu kan. Iya, Dan kita pun sebenarnya pada saat nonton tuh kadang 3-4-2-1 3-4-3 kayaknya nggak pernah works tapi entah kenapa pemecatan ini masih kesal rasanya gitu. betul, Nah, betul, betul, betul. aku sendiri itu masih belum nemu sebenarnya Hmm? kenapa feelingku itu masih kuat atau optimis dengan Amorim gitu. Aku nggak tahu, kamu ada ini nggak misalnya? Kenapa Jawaban. sih kita, iya jawaban, Aku kenapa ada kita masih di jawabannya situasi dan itu gitu? aku punya jawabannya kenapa kita masih kekeh, kenapa kita masih kamu, aku dan sebagian besar fans lain itu masih Hmm, kesal karena Amorim dipecat dan hmm, terlepas dari statistik yang diperlihatkan sama hmm, data-data bahwa United Amorim hmm, itu win percentage-nya lebih rendah dibanding manajer-manajer lain hmm, itu sebenarnya kan cuma permukaannya doang. Makanya aku bisa mendebat hmm, orang-orang yang Amorim out itu hmm, kenapa argumentasinya mereka itu sebenarnya tidak berdasar dan calling Amorim out itu cuma berdasarkan hmm, fakta-fakta itu cuma berdasarkan statistik itu karena kalau misalnya kita melihat statistik lebih dalamnya lagi kan itu sebenarnya United apa ya kayak eh, oke lah win percentage jelek tapi proses hmm, untuk mendapatkan win percentage-nya itu
ada yang Hmm. namanya ada kayak XG-nya overperforming lah, artinya finishingnya kurang, final third-nya, final pass-nya kurang, umpan ke strikernya kurang gitu kan. Terus Hmm. finishing yang beberapa kali kena tiang gawang dan segala macam faktor-faktor seperti itu. Hmm. Tapi apa namanya? Tapi yang bikin aku merasa kenapa kita masih percaya sama Amorim itu karena apa yang dibilang sama dia di awal itu soal kepala batunya dia, yang kita kenal dia kepala batu, Hmm. itu semuanya Hmm. akhirnya pada akhirnya semuanya masuk akal gitu. Hmm. Karena Amorim selalu menekankan yang namanya principles. I cannot change the principle, I can change the system, but I cannot change the Hmm. principles. Jadi dia tahu kalau pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang sebenarnya secara prinsip belum bisa memainkan sistem apapun gitu. Mau sistemnya 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, selama prinsipalnya itu belum bagus, itu nggak akan works dengan sistem apapun gitu. Contohnya itu kayak yang di pot sebelumnya kita bahas soal aku bilang meng-highlight soal beberapa kali ada third man run, tapi pemain justru pengennya one to pass, kayak umpan-umpan pendek. Padahal ya itu kan sebenarnya prinsipal. Jadi kayak prinsipal kalau misalnya kamu bisa melihat apa yang terjadi di in game-nya, artinya kamu sudah bisa menerjemahkan permainan itu kan. Nah, yang Amorim lihat mungkin adalah pemain-pemain ini mayoritas belum bisa mengerti principle of play. Makanya dia kekeh dengan mengatakan dia nggak bisa mengubah prinsipal, tapi dia bisa mengubah sistem. Tapi dengan catatan prinsipalnya harus hatam dulu. Nah itu yang belum tamat nih di pemain United. Kayaknya itu dan faktor-faktor non teknis lain seperti toxic player, power player power player lah, brother, family toxic relationship dengan players lah segala macam gitu. Yang aku nggak habis pikir itu adalah masih dari Atletik tadi itu soal katanya Amorim nggak pernah nonton pertandingan U21. Itu sih. Sama satu lagi yang masih menjadi tanda tanya. Waktu Licha sembuh, katanya dia sempat bersitegang dengan Licha karena Licha merasa dia sudah sembuh, tapi Amorim merasa dia belum sembuh. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari ini kan masih belum ada benang merahnya ini. Kenapa sebenarnya pemecatan ini bisa terjadi kan? Iya. Dan awal mula kalau misalnya kita runtun kedatangan Ineos ke United itu kan ada optimisme atas setidaknya bagian dari manajemen itu ada ada orang baru, ada struktur baru yang mana adalah perubahan yang dilakukan gitu kan. Dan penunjukan eh Wilcox itu kan sebenarnya juga sempat ada optimisme juga, cuman yang bikin jadi makin panas ini kan karena pemecatan ini kuat antara dua subjek ini gitu. Iya, iya. Ada ketegangan gitu kan. Padahal sebenarnya ketegangan ini pun jadi pada saat setelah match Wolves yang imbang 1-1 itu kan wartawan itu sudah sempat mancing-mancing Amorim sebenarnya dengan mention Wilcox gitu kan. Dan Amorim itu masih sempat bisa menahan nggak memberikan komentar gitu. Tapi pada saat lawan Leeds kemarin itu kayak eh, dan itu kan momennya kayak dia walk out juga kan setelah memberikan Walkout, statement kemudian walkout, walk iya. out kan. Eh, Entah memang sudah diubun-ubun gitu. eh, dan ada juga yang mengkaitkan dia nggak setuju misalnya kan sempat dia bilang saya akan mengerjakan bagianku Iya. board harusnya mengerjakan bagiannya juga gitu. Yes, Ini kan berkaitan dihubungkanlah masalah transfer plan-nya di musim dingin ini kan. betul. Sebenarnya
eh ini kan masih baru awal tahun ya, awal bulan gitu. Mm-mm. Kayak aku masih belum nyambung juga nih kenapa Amorim secepat itu misalnya dalam tanda kutip marah misalnya belum ada transfer Yang yang terjadi terrealisasi. gitu kan. Mm-mm. Kecuali kecuali kalau memang ternyata Omar Berada dan Wilcox itu sudah ada memberikan sinyal kalau musim dingin ini tidak akan ada pembelian Bisa jadi. yang mana sebelumnya mungkin sudah ada dijanjikan gitu. Mm-mm. 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 Jadi karena ngelihat kita 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 ngelihat itu daftar bangku cadangan pada saat lawan Leeds itu memang kayak nggak Iya, banget memang lihat betul. nama-namanya gitu kan. Betul, betul, Nah, betul. cuman yang menarik itu justru apa yang kamu bilang tadi, yang terkait kenapa sih kita masih merasa kayak kecewa dengan proses penyelesaian ini. Mm. Justru Rio Ferdinand dia bilang masalah sistem itu ya, masalah prinsipal dan sistem tadi itu. Mm. Ferdinand itu membandingkan yang menjadi kesalahannya Amorim ini adalah dia tidak adaptif gitu dibandingkan dengan Pep Guardiola gitu. Oh ya, Jadi aku lihat itu adanya videonya. Jadi dia bilang Kayaknya. kan Pep Guardiola itu pada saat datang ke Inggris itu dia menyesuaikan dengan kultur sepak bolanya. Dia Ya. mempelajari ada ide terkait filosofi sepak bola terkait yang ada bek kanan yang masuk ke tengah gitu kan. Kemudian yang tidak terlalu banyak possession gitu. Kemudian beda adalah filosofi-filosofi baru yang disesuaikan oleh Pep pada saat dia pindah ke Inggris gitu. Sementara Amorim dianggap tidak adaptif. Memang satu sisi benar yang kau bilang tadi dia mempertahankan eh ya bisa dibilang ideologi yang dia Mm. yakini bisa bisa membentuk United yang sudah sehancur ini gitu kan. Mm. Dan sebenarnya itu kan sudah dia bilang juga akan ada badai gitu kan yang akan dilalui gitu. Tapi yang jadi pertanyaan kan Amorim ini kan direkrut di eranya Ineos gitu, di eranya Mm. Omar Berada dan Wilcox. Mm. Harusnya misalnya eh, Omar Berada dan Wilcox ini sudah tahu plannya atau gayanya Amorim ini akan seperti apa. Apakah dia yang stick to satu sistem atau yang dalam tanda kutip bisa diarahkan gitu. Mm. Walaupun masih debatable memang ini Wilcox ini posisinya apa yang mau mengarah-arahkan gitu Itu kan. dia. Itu dia. Nah, kita nggak tahu sebenarnya seandainya hubungannya antara manajemen dengan staf kepelatihannya yang Amorim ini bagus, hal itu kayaknya nggak terlalu akan jadi masalah kalau sebenarnya bagus-bagus saja Betul. hubungannya, Betul. ya kan? Nah, makanya yang jadi anu lagi aku kembali ke masalah status kepemilikan sahamnya Ineos ini. Kalau dipikir-pikir, Sir Jim ini karyawannya Glazer juga Ya, ya kan? karyanya Glazer juga Karena iya. Berat juga dia karena tuh. cuman ya setauku atau kita masih ingat kayaknya masih cuma 25% doang saham Masih itu. kepemilikannya kan. Masih ya. Jadi ya bisa dibilang mereka ini secara hierarki itu Perpanjangan tangan. iya akan Mm. nurut dengan yang pemilik mayoritas saham gitu kan. Iya. Jadi kayaknya nggak Ineos itu hanya sebagai pajangan baru untuk menjalankan yang dibilang mengurusin sepak bolanya United doang gitu kan dan tapi Mm. mereka akan tetap disetir oleh Glazers. Glazer gitu kan. Iya. Jadi eh, sampai sampai saat ini sih pemecatan Amorim ini kayak yang aku rasakan itu kayak belum tiba harusnya waktunya tapi Mm. dipecat gitu kan. Betul. Betul, betul, betul. Apalagi waktunya baru sekitar kan dia November di sign 14 tuh. bulan kan Itu dia. ya jalan 14-15 bulan kan. Jadi Mm-mm. kayak kita kayak masih belum kuat rasanya ngelihat kenapa dia harus dipecat gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya dibandingkan musim lalu dengan musim ini secara Jauh. angka lebih Iya. bagus kok pencapaian Betul. gitu kan. Betul. Posisi Mm-mm. sekarang posisi 6 hanya beda 3 poin dengan Dengan posisi Liverpool 4 empat. Iya. kan Iya. sebenarnya Iya. sangat sangat jauh lebih baik gitu cuman ya
kalau ternyata ini semata-mata karena Amorim call out di press conference Wilcox, Kocak ya sih itu. ini sih makin ini lagi. Ah, Akhirnya kayak muncul lah di timelineku, ah, ah. Wilcox itu mantan pemain Leeds United, kan? Jadi dan 5 jam setelah pemecatan itu, yang posting akun resmi Leeds United di Twitter, posting Wilcox menggolkan dari tendangan bebas lawan Newcastle. Jadi ini makin makin inilah makin gimana ya, makin kompleks Hmm, lah alurnya ini. makin bola liar lah ya. Iya. Apalagi setelah akun resminya Leeds United itu posting itu Wilcox itu gitu. Hmm, Sebelum itu gak pernah ada misalnya kita cari tahu si Wilcox ini mantan pemain kah atau betul apa betul. dan Kita dari taunya mana dia gitu. dari Southampton doang sebelum ke City Iya, kan. nggak pernah kita tahu dia kalau dia ternyata ada karir profesional sepak bola gitu. Iya, Ternyata dia iya. mantan pemain Leeds United, habis lawan Leeds United pula gitu. Jadi makin Hmm, makin inilah makin kompleks lah sebenarnya double agent kalau berarti. kita mau urut itu. Double agent berarti Wilcox ini ya, Jason Wilcox ini ya. Iya. Tapi apa ya? Kalau soal Rio Ferdinand yang bilang Hmm. Amorim eh, apa namanya nggak adaptif, Hmm. menurutku itu juga masih debatable. Dalam artian Hmm. ke rigid dia yang terlalu rigid dengan formasi yang Hmm. inflexibility-nya tuh di formasi seperti itu, Hmm. kita bisa melihat dari sudut pandang ketersediaan pemainnya yang dia punya itu Hmm. memungkinkan nggak untuk dia adaptif di sistem satu dengan Hmm. sistem yang lainnya. Tapi balik Hmm. lagi ke soal prinsipal tadi itu, kalau principle of play-nya yang dia utarakan ke pemain itu nggak masuk di pemain, ya mau Hmm. sistem kayak gimana pun juga pasti nggak bakal masuk juga di pemain itu kan. Benar, Artinya sama benar. lah kayak misalnya kita ngasih 3 SKS mata kuliah Hmm. statistika atau aljabar Hmm. linear elementer lah segala Hmm. algebra lah. Tapi yang belajar itu nggak masuk, nggak nyampe ya Hmm. remedial juga ujungnya kan nggak Benar, lulus benar. juga ujung-ujungnya. Jadi menurutku penekanannya Morim soal principle of play itu kalau Hmm. misalnya itu beneran artinya Hmm. ya ya balik lagi ke cerita lamanya United. Hmm. Sebagian besar pemain tuh nggak layak make seragam seragam Hmm. gitu kan kalau soal principle of play aja masih masih acak adut gitu kan. Hmm. Terus apalagi tadi ya soal apa namanya tadi yang soal Wilcox Hmm. Amorim dipecat karena eh, apakah karena call out manajemen itu. Hmm. Kalau misalnya itu beneran ya, berarti apa Hmm. bedanya? Berarti manajemen United ini Orba juga ya? Nah, Di call out kok kok konspira manajemen anti kritik gitu kan? konspirasiku adalah Eh, jadi jadi nah ini agak muncul konspirasiku nih. Eh jadi apa yang sudah manajemen janjikan ke Amorim yang harus ada membeli pemain di Januari eh, iya, itu tidak bisa dipenuhin. betul, Jadi betul, betul. ada wartawan yang memang sengaja diminta untuk pancing-pancing untuk main komentar itu, Kayaknya iya, kayaknya iya, ya kan? kayaknya iya. Karena apa ya berita kerenggangan hubungan ini kan sebenarnya sebelum itu nggak pernah ada terdengar gitu. Bahkan mereka Betul. beberapa kali ada foto yang mereka saling ketawa bareng pada saat lagi Di stasiun. di stasiun gitu kan. Hmm, 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 Dan hmm, hmm. bagaimana kalau misalnya kita lihat dari postingan-postingan yang sekarang ini kayak kita lebih melihat ada lebih kekeluargaan di Carrington kalau kita lihat kan. Yang ulang Iya, tahun ada iya, iya, Wilcox iya. juga ada, Amorim juga ada, Mm-mm, yang Luke Shaw 300 pertandingan ada betul. diberikan, Bingkai 300 Bingkai di pertandingan. kitchen gitu kan? Ya, Tapi di kitchen kayak jelas. lebih lebih hidup rasanya dibandingkan Hmm, sebelumnya gitu kan. hmm, 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 Nah, hmm. terus tiba-tiba ada masalah ini kayak muncullah konspirasi yang kupikirkan itu kayak apa memang ada sengaja wartawan disuruh mancing jadi supaya ada alasan untuk memecat gitu. Jadi karena kalau misalnya dibilang ya ini cuman praktis hanya satu momen doang loh Hmm, yang satu momen benar-benar itu di aja. call out gitu. Hmm, Dan
kok kayaknya sudah langsung sekuat itu sepakat manajemen untuk memecat Amorim. Jadi kayak memang ditunggu satu momen aja untuk mengambil keputusan gitu. Mm-mm. Dan ini sebenarnya kan yang menjadi lebih bikin eh, lebih bikin rumit lagi kan ini di pertengahan musim kan. Mm-mm. Pertengahan Mm-mm. musim kemudian ada kaitannya ketegangan di manajemen. Pola-polanya kan kayak Chelsea kan. Iya, iya, Dan iya. aku kaitkan lagi lah dengan si Sir Jim ini. Sir Jim Mm. ini kan sebelum bergabung Anunya di Chelsea dia kan. kepemilikan United kan, dia punya tiket musimannya Chelsea kan. Iya, betul, betul, Nah, betul, 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 betul. kok kayaknya sempat kita kayaknya di pod kita sebelum juga kan, Kayaknya kayaknya pernah kita harus bahas itu. harus harus gimana kan si MU ini, apa harus coba pakai Chelsea kan, Iya, 100 iya. pemain dibeli, nanti tinggal seleksi sendiri kan. Eh, Pelatih nggak cocok nggak ini ganti aja nanti ambil Hmm, lagi gitu. Jadi hmm. memang kayak mengejar waktu untuk eh apa? Jadi udah ditinggalkan itu yang namanya histori Iya. bagaimana tim ini dibentuk gitu. Hmm. Cuman cuman yang masih belum aku kayak belum cocok juga itu dari yang interviewnya Gary Neville semalam dibilang kan, United harus United mencari DNA. yang memang Hmm. DNA gitu. Nah, menarik nih. Untuk kamu Nah, singgung tuh. sebenarnya nggak tahu masih relevan atau enggak gitu loh, ya kan? Aku sempat pada saat nonton videonya Gary Neville itu di pikiranku itu adalah Gary Neville ini eh, masih hidup di bayang-bayang DVD masa-masa Sir Alex gitu, pikir. Eh, Kecuali kalau misalnya kayak contoh Sir Alex atau misalnya orang-orang di masa Sir Alex kayak misalnya Big Sam, siapa lagi Tony Pulis. pelatih-pelatih Tony Pulis gitu kan, yang orang-orang yang di kepalanya masih punya ilmu sepak bola kayak Iya, dulu, kick and rush gitu. iya, iya. Yang mana yang aku yakini pelatih sekarang itu kayaknya udah nggak menganut yang kayak gitu. Jadi bagaimana caranya membentuk DNA lagi gitu? Kalau misalnya kecuali kalau masalah semangat juang ya kan, Hmm, sebenarnya United dulu itu kan dibilang nggak ada yang pakai sistem jelas kan. Yang iya. penting dapat bola, counter, maju kanan kiri gitu sama penyerang gitu kan. Jadi Hmm, sebenarnya kalau misalnya dibilang masalah rebuilding kayak kulihat kayak pola-pola Chelsea gitu. Di mana hmm, Sir Jim juga dulu di Chelsea punya tiket musiman gitu. Jadi betul. apa memang mau polanya ini diikutin kah? Kayaknya identik banget ini barang gitu kan. Dan ini sangat sangat menarik kalau misalnya dilihat, kalau Eh, misalnya dilihat polanya setelah Enzo Maresca dipecat, Amorim juga dipecat gitu. Nah, Enzo Maresca itu nggak dipecat kan? Dia keluar kan? Dia Mutual dia agreement. mutual agreement karena dia Hmm. itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Enzo Maresca itu minta sesuatu ke manajemen, tapi manajemen nggak mau. Akhirnya Hmm. Enzo Maresca ngomong daripada nunggu sampai akhir musim, mending saya keluar aja lah. Jadi beda Hmm. konteks dengan Amorim. Amorim masih pengen bertahan selama dia Hmm. apa namanya dipenuhi keinginannya, Hmm. tapi dari manajemen merasa ya udahlah kita nggak mau memenuhi keinginan kamu lagi, kamu dipecat aja Hmm. kayaknya. Hmm. Jadi seperti itu. Balik ke United DNA kan, itu Hmm. soal yang apa videonya Gary Neville Hmm. membahas soal United DNA. Terus nggak lama kemudian muncullah tuh video lama, nggak lama juga Hmm. sih, video Darren Fletcher yang nanganin, kamu pasti muncul juga di timelinemu kan, Iya, iya, U18 muncul ya. U18, terus Darren Fletcher nyebut soal fast attack, Rooney, Giggs, Hmm. Ronaldo, Tevez. Hmm. The Hmm. problem is Hmm. nggak ada pemain yang seeksplosif mereka, Pak. Mau yang Itu dia. Hmm. dan aku tuh maksud masih soal United DNA ya. United DNA. Kalau misalnya memang United DNA itu mau diterapkan, cari pelatih United dengan United DNA, ya balik ke yang kamu sebutin tadi. Hmm. United nggak boleh mengadopsi cara-caranya Chelsea karena Hmm. eh,
Karena United DNA itu ya memprioritaskan yang namanya kontribusi pemain dari akademi gitu kan, memprioritaskan namanya proses gitu kan. Dan sayangnya yang sekarang itu ya manajer sekarang itu seperti yang ditekankan sama Amorim di press conference terakhirnya kan, saya manajer Manchester United bukan coach. Nah itu kan sebenarnya kelihatan tuh kenapa Amorim ini jengkel sama manajemen, karena dia nggak dikasih kebebasan untuk ngasih pemain rekomendasi untuk timnya dia gitu. Yang ada sepertinya di mana di United, menurutku board ngasih rekomendasi nama ke Amorim, mana yang cocok. Kalau nggak ada yang cocok gimana dong? Apalagi kan kebijakannya United itu kan nggak boleh ada pemain, kebijakan yang baru itu kalau nggak salah tadi aku sempat baca, nggak boleh ada pemain yang dibeli yang usianya di atas 25 atau 26 tahun ya. Jadi memang prioritasnya long term investment. Nah masalahnya adalah kalau misalnya prioritas long term investment, cari pemain muda untuk diorbitkan, tapi kemudian dari sisi tangan nomor satunya pelatihnya diganti terus tiap 1,5 musim, ya pemain muda yang dibeli itu ya ujung-ujungnya jadi Garnacho jilid 2, jilid 3 juga gitu. Dan iya kan, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya United DNA itu menurutku di istilah sekarang di modern football itu nggak akan berjalan di United selama United nggak ngasih kebebasan ke manajer untuk melakukan apa yang seharusnya manajer lakukan gitu. Kalau cuma sebatas coaching, head coach seperti yang dilakukan Arne Slot, itu nggak akan work sih, nggak, dan itu cuma ya akhirnya manajer itu jadi cuma daur ulang aja, rinse and repeat lagi ujung-ujungnya. Proyek belum selesai di-cut, ganti proyek lagi ya. Ya modern football yang sekarang mau nggak mau kayak gitu. Dan United menurutku masih nggak relevan dengan konsep modern football. Jadi ada satu, kalau misalnya kita sebut, kalau yang pernah kita bilang kan Real Madrid, Manchester United, klub lain gitu. Jadi memang ada klub yang memang punya caranya sendiri untuk menjalankan klubnya untuk mendapatkan kesuksesan, dan United itu ada di bracket sendiri gitu. Real Madrid di bracket sendiri, dan United itu nggak bisa disamakan dengan klub lain kayak Chelsea, Manchester City misalnya. Arsenal juga mungkin di bracket sendiri, karena Arsenal kan untungnya Arsenal mengikuti trennya dari Arsene Wenger yang masih tetap memfokuskan ke Arteta sebagai manajer gitu. Nah United mengambil jalur alternatif, ya akhirnya terjadilah United yang sekarang. Jadi menurutku sih itu sih faktor manajer sama head coach itu yang kayaknya jadi hal, makanya si Wilcox itu ngotot dengan 4-3-3, sementara Amorim punya sistem sendiri dan Wilcox ngotot itu. Menurut maksudku gini, kalau misalnya Wilcox ngotot dengan 4-3-3, kenapa nggak dia aja ngelatih gitu? Juga masalahnya gini. Jadi konspirasiku lagi adalah yang bikin kesel aku nih ya, legend-legend kampret ini yang bisikkan ke Wilcox nih. Kenapa nggak mainkan ini? Kenapa nggak mainkan ini? Iya, make jadi sense di belakang ya. layar, entah minta advice lah atau ada inisiatif lah dari Gary Neville lah, Paul Scholes lah gitu Nicky kan, Butt lah, gitu. Roy Keane Membisikkan lah kan, ya harus. Memang kan sempat itu lawan Newcastle kan, yang formasinya dirubah jadi jadi 4-2-3-1 kan. Betul. Dan memang secara permainan itu berbeda gitu, dan lebih solid aja. Jadi kayaknya sih bisa jadi ada yang membisikkan nih kan. Tapi menurutku ya, nggak tahu nanti entah dalam waktu dekat atau masih lama. Mungkin yang akan bikin ini makin lagi adalah kalau misalnya Wilcox bikin interview untuk mengclearkan gitu. Nggak bakalan. Jadi, aku nggak yakin. Aku yakin dia nggak bakal bikin interview tuh. Kalau misalnya dia nggak bikin interview,
aku masih punya optimisme kalau memang Wilcox dan Omar Berada memang serius, Pecat. eh bukan serius memang untuk membentuk ini United, bukan hanya sekadar Hmm, employee. Tapi oke. kalau misalnya mereka hanya Bikin sekedar klarifikasi. employee, Hmm, ya kan? Ya nanti tinggal ada aja media, entah Sky Sport lah atau apa, iseng-iseng nih coba-coba ngubungin hmm, Wilcox mau nggak akan mau dia hmm. tuh, ya kan? Karena masalah head coach sama manajer ini kan sebenarnya di pod kita sebelumnya yang belum tayang kan sudah sempat kubilang juga kan, Iya, memang Amorim ini head coachnya dia di hire, head coach ya. cuman nggak Dia tahu mau kenapa sebagai dia. manajer. Nah, nggak tahu itu kenapa di press conference kemarin itu dia Iya, bilang sampai 18 bulan ke depan saya akan masih tetap jadi manajer betul, gitu. betul, betul. Eh, Jadi bisa jadi juga ada sisi egonya Amorim juga yang kayak, eh dia nggak dia merasa dengan posisi head coach ini terlalu eh, Strict. terpagari gitu loh, Hmm, nggak punya kebebasan gitu kan. hmm, Dia hmm, hmm. ingin punya kebebasan supaya bisa, dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun sisa kontraknya ini dia bisa memberikan perubahan gitu, karena memang dari sisi, Rooney kan sempat juga bilang kalau dia mengerti posisinya Amorim karena ngelihat dari pemain yang ada pun Hmm, akan sangat sulit dia mau menjalankan gitu kan. hmm. Tapi kalau misalnya dilihat memang Amorim ini dia dia kayak terlalu banyak bicara, tapi Wilcox ini yang terlalu sedikit bicara. Jadi, apa ya? Ketemulah ini dua sisi magnet berbeda, kutub berbeda. Pada saat ada benturan, satu tuh melayang tuh. Dan yang melayang tuh Amorim, ya Anu kan? ya, yang satu pasif agresif, yang satu terlalu agresif ya. Iya, ya kan? Iya, Jadi iya. nggak bisa kita pungkirin juga yang bikin kita posisi di mana kecewa dan Hmm, proses pemecatan ini kan, narasi-narasi Amorim di press conference itu kan, apa ya, kayak, uh, kayak bisa kita terima gitu sebagai fans gitu, kayak hmm, selalu ada hal yang baru yang diucapkan gitu kan, hmm, bukan yang hmm. kayak harus kita akuin Bukan zamannya yes Oli itu. man. Dia bukan yes man toh. Zamannya zamannya Oli itu kan kayak Lihat polos-polos ya. saja sebenarnya kan, Betul, betul, bagus-bagus betul. saja gitu Betul, kan, betul, betul. tapi Amorim itu kan selalu ada hal yang baru yang ditawarkan gitu. Hmm. Entah itu menjawab pertanyaannya bagaimana cara menjawabnya, entah dari mimiknya gitu kan. Betul, betul, Tapi betul. aku pasti penasaran kira-kira Jason Wilcox ini nanti dia akan, keluar juga nggak memberikan interview kan. Ini sangat menarik sih kalau misalnya kalau sempat dia akan memberikan interview sih. Tapi menurutmu lah ya, Hmm. soal perbedaan atau perdebatan antara head coach dengan manajer ini, Hmm. menurutmu masih layak nggak itu Hmm. manajer menangani Hmm. manajer itu menangani klub dan bukan head coach gitu? Karena Hmm. eh, sudah ada beberapa sih yang sempat aku lihat short video-video singkat di sosial media Hmm. kalau yang meng-highlight soal ini sebenarnya ini sebenarnya sudah jadi apa namanya kayak sinyal-sinyal yang nggak bagus buat Hmm. buat kompetisi di Premier League khususnya gitu kan, Hmm. dengan adanya eh, apa pagar antara head coach Hmm. dan manajer karena instant impact dengan mengedepankan revenue finansial dan segala macam, dan akhirnya yang dikorbankan lagi-lagi adalah fans, dan Hmm. fansnya itu sebenarnya lebih ke mereka yang week in week out Hmm. datang ke stadion Hmm. nonton. Kalau kayak kita yang Hmm. tinggal di belahan bumi satunya ya itu mungkin Hmm. nggak terlalu berdampak mungkin, tapi ya Hmm. bagi aku pribadi sih tetap akan berdampak Hmm. gitu. Hmm. Dan ya aku sih secara pribadi mengamini dan membenarkan eh, kalau ya ada klub yang bisa head coach, Hmm. ada klub yang Hmm. memang harus manajer karena Hmm.
untuk menjadi head coach di sebuah klub besar, menurutku itu Hmm. terlalu kecil perannya, sementara Hmm. klubnya itu terlalu besar gitu. Jadi harus harus Hmm. balance, harus ada keseimbangan antara yang satu manajer, Hmm. satu di manajer di klub besar gitu. Tapi aku nggak Hmm. tahu perspektifmu soal perdebatan antara head coach sama manajer ini kayak gimana. Jadi awal mula antara Ineos dengan Amorim ini berlabuh di United itu, aku optimis kok dengan proses penentuan kalau Amorim itu head coach. Apalagi dengan durasi kontraknya hanya 2,5 tahun. Karena dulu sempat kita singgung itu adalah kenapa kontraknya cuma singkat 2,5 tahun? Karena Hmm, mungkin tujuannya adalah ingin membentuk sistem dulu gitu. hmm, Dan kelihatan lah yang kepala batunya Amorim gitu kan. Oh bener nih, ya kan? Pokok nggak peduli hasil, nggak peduli mau juara kan? Yang penting dibentuk dulu, ya kan? betul, 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 betul. Jadi kenapa hanya 2,5 tahun? Karena nanti setelah 2,5 tahun lah dipilih Hmm, manajer, hmm, ya kan? Yang kedua adalah United ataupun misalnya klub kalau misalnya ganti-ganti pelatih kan identikalnya akan selalu ada perombakan kan. yes. Optimismenya aku dulu itu adalah memang harus kuat dari sporting directornya. Nggak biar nanti supaya tidak masalah mau siapapun pelatihnya. Sama seperti yang dilakukan Liverpool. Jadi memang sudah kuat nih dari manajemennya. Biar nanti kalaupun misalnya mau diganti berapa kali pun pelatihnya, memang sistemnya itu tinggal di sporting directornya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan balik itu ke awal adalah harusnya si Omar Berada Wilcox ini kan sudah tahu karyawan yang mau di hire kan. Kepala batu. Kenapa dipecat? Iya kan? Iya, 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 iya. Jadi kayak bertolak belakang gitu loh, ya Iya, kan? iya, Jadi kontradiktif sebenarnya ya. kalau misalnya ini sesuai dengan plan yang di awal, sudah cocok kok head coach dulu nih, ya kan? Supaya nanti memang dalam tanda kutip kayak sudah ada lah grand plan-nya dari Omar Berada dan Wilcox dari tinggal nanti head coach dan staffnya lah yang menjalankan gitu kan. Hmm, Tapi yang tidak bisa kelihatan atau yang tidak bisa kita duga di berjalannya waktu adalah sisi egonya manusia kan. hmm. Tibalah egonya Amorim ini yang kayaknya nggak ikut tes psikotes kemarin nih pas hiring nih. Nggak tahu nih kira-kira berapa tahun akan berubah nih psikologinya Amorim nih kan akan nurut nih gitu kan atau kalau misalnya nggak pun ditepati janjinya nggak akan ngambek dia di press conference gitu kan. Jadi sebenarnya kalau masalah head coach sama manajer ini ya memang benar yang kamu bilang itu kalau di klub sebesar United diberikan untuk yang apa ya, yang berdiri di pinggir lapangan itu hanya seorang head coach, kayaknya untuk dia menentukan sebuah kebijakan yang menyesuaikan sistemnya kayak kayak nggak sesuai aja gitu. Kalau misalnya di klub kecil mungkin atau klub papan tengah ke bawah masih oke-oke aja mungkin karena mungkin pelatih yang kurang punya nama gitu kan. Hmm, Masih hmm. yang pengen membentuk portofolionya gitu kan. Tapi di situ juga aku nanti mikir nih ke ke manajer permanen. Kita jangan kaget ya. Akan ada nama-nama mungkin bisa jadi pelatih dari Jerman atau Prancis yang tiba-tiba di hire nih. Jadi manajer tetap nih kan. Yang dalam tanda kutip bisa disetir ke Yes depannya man. gitu kan. Dalam artinya yes Iya, man kan ya? iya yes man kan. Nah, nama-nama yang sekarang gencar kan nama-nama yang sebenarnya sudah yang lalu-lalu kan. Gareth Southgate kan, Thomas Hmm, Tuchel gitu kan, hmm. Antonio Conte. Ah, itu bukan Itu yes man kayak itu bapak itu. Bapak itu nah, bukan yes man. nah itu dia. Ini kan rezim baru nih kan. Jadi setelah rezimnya Glazer nih kan beranak nih rezim kan. Tapi satu 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 ideologi ya kan. Iya, satu Sayap kiri ideologi. semua ini barang kan. Jadi jadi apa ya? eh yang sempat dibilang Oliver Glasner eh Aduh. cocok dibawa ke United gitu kan. Eh, Muncul itu dua 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 opini gitu. Jadi dibilang
ngapain bawa Oliver Glasner, orang Oh, dia pakai pakai punya 3 sistem juga. yang sama gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi muncullah taktiko lama nih. Dia bilang, Oliver Hmm, Glasner itu bukan pelatih yang menganut 3 back gitu katanya. hmm. Dulu pada saat dia dari Jerman, Ya, aku lupa di Stuttgart. Wolfsburg apa di Stuttgart kayaknya. Strasbourg atau Stuttgart? Stuttgart kayaknya. Glasner ini bukan penganut 3 back katanya. Dia empat Iya, dua tiga satu kok. katanya iya, Tapi dia katanya iya. mengadaptasi pemainnya Crystal Palace Iya. dan cocok dengan pakem 3 back gitu. Jadi Oliver Glasner ini kalau misalnya mau dibawa ke United, nggak nggak tentu juga dia akan membawa sistem yang sama di Crystal Palace gitu. Hmm. Tapi kita jangan lupa hegemoni Amorim dari Sporting Lisbon Yes, ke United itu betul. bagaimana membentuk sangkar burung, bola itu Betul. mengalir terus, Betul. City dikalahkan di Etihad, 5-2. itu Betul. nggak kelihatan sama sekali, ya kan? Betul. Nggak pernah Betul. kelihatan. Jadi memang pemilihan atau masalah perdebatan siapa pelatih yang cocok nggak akan pernah relevan Hmm, yang kita bicarakan sampai tiba waktunya dia melatih United, gitu betul. kan? Enggak. Jadi, Semua ya, lanjut lanjut lanjut. hmm, Sorry, sorry. jadi mau siapapun pelatihnya, kalau Betul. menurutku sampai Hmm, saat ini mau hmm. dibilang nama besar, Tapi siapa sih yang punya Hernandez. karisma gitu? Siapa yang punya karisma? Siapa yang punya taktik itu? Muncul itu Carlo Ancelotti kan? Dia udah enak-enak di Brazil, nimpatin pantai gitu kan? Ya kan? Udah nikmatin musik-musik samba. Mau disuruh ke Manchester yang dingin, apa nggak masuk Ngapain angin ya? orang tua? Ya kan? Masuk Jadi angin, Pak. makanya kayaknya nggak, aku sendiri kayak udah menahan nafsuku untuk kayaknya pengen pelatih ini deh, kayak Iya pengen pelatih sama. ini deh, karena kayaknya akan sama aja gitu, cuman Tapi masalah tetap waktu kita aja. harus sebagai untuk memuaskan ego kita sebagai manusia kan, terlepas terlepas dari kita sebenarnya nggak Hmm. peduli lagi gitu. Tapi Eh, uh, menurutmu lah dulu kan, hmm, dengan nama-nama yang ada gitu. Taruhlah hmm, misalnya Oliver Glasner, ah, tiga yang katanya di Jerman dia pakai 4-2-3-1, terus hmm, di Palace dia pakai 3 back. hmm, Kemudian misalnya dia dibawa ke United, taruhlah dia hmm, ke United gitu kan. hmm, Kira-kira seperti apa model sistem yang akan dia hmm, terapkan gitu. Dan yang paling penting ini, apakah Mbomo dan Ahmad itu akan hmm. tetap bermain di satu pertandingan yang sama, atau yang Nah, satunya itu akan mengisi satu sama lain gitu. hmm. Itu Nah, sih itu kalau Oliver Glasner. Gimana menurut per- lu? pertanyaanmu itu akan akan membentuk Jadon Sancho dan Garnacho yang baru tuh dengan pelatih yang baru tuh, ya kan? Kan ada beberapa pemain yang punya posisi sama, bisa dibilang namanya sudah cukup besar lah kan. Hmm, Yang posisi identikal kan Cunha dengan Bruno Fernandes, yes, Mbeumo dengan Amat Ahmad. gitu kan. Kemudian nanti kita nggak tahu Højlund apakah jadi balik apa enggak, Hmm, Sesko dengan hmm. Zirkzee gitu. Dengan sistem yang baru sudah pasti akan ada konflik baru nih, ya kan? Sudah akan ada the next Garnacho, sudah akan ada the next yang akan like yang pada saat nanti pelatih itu dipecat gitu kan. Oh, main lu kemarin tuh. Kan mulailah muncul nih Maino FC nih kan, para pendukung buzzer-buzzer Maino kan. Udah ada lagi sekarang. Udah ada dibentuk formasi di mana Maino itu Oh bisa my goodness. terakomodir gitu kan. Oh my goodness. Udah ada juga Fletcher FC gitu kan. Nah, kan Fletcher nih sementara interim nih sementara nih kan. Mm-mm. Dua anaknya kan udah main nih di MU kan. Iya, nepotisme Jangan lagi sih kaget kau aja, nih. jangan kaget aja nanti Fletcher tuh dua-duanya main tuh di MU tuh kan. Jadi masalah nanti siapapun pelatihnya terus membawa sistem yang baru, hal yang kayak sudah pasti itu akan ada konflik baru gitu. Hmm. Dan ya akan terulang lagi nanti, kira-kira siapa
pemain yang dianggap apa tidak menurut sama pelatih, tidak nurut sama sistem gitu. Bisa jadi juga sebenarnya Garnacho sama Sancho itu dulu korban sistem memang, ya kan? Sebenarnya mungkin bukan dari individunya, awal mulai pemantiknya gitu. Jadi kalau misalnya Oliver Glasner yang kita lihat di Crystal Palace, bagaimana Sar, Mateta, Hmm. siapa, Eric Mitchell. Hamada, Derek Mitchell, kayaknya bagus aja main kan? Itu nggak berlaku Hmm. tuh di Old Hmm. Trafford, Hmm. ya kan? Betul. Betul. Kalau mau ditentukan gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau misalnya mau ada pelatih baru, terus bawa Hmm. sistem baru, mau Hmm. dibilang pun itu 4-3-3 kayak 4-2-3-1 kayak, Hmm. sudah pasti kalau misalnya bukan bukan pelatih yang kuat manajemennya, bukan pelatih yang, sekalipun misalnya kan Erik ten Hag kan awal mula kan kita bilang dia kuat manajemennya kan. Orang Belanda Iya, keras, akan bisa membentuk pemain-pemain yang bandel itu tuh dia saking bisa kerasnya nggak bisa dibentuk. bengkok, Pak. Nah, itu dia konflik juga kan. Konflik Pas juga ya. pula ada si kawan, ya kan. Nah, yang paling bikin Aduh. makin makin runyam nanti nih, kalau ternyata pelatih yang baru konfliknya sama Bruno Fernandes. Iya. Hmm, selesai kan. Selesai tuh, iya. Selesai nih barang. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Jadi dari Hmm. nama-nama itu kan, Ancelotti, Glasner, Tuchel, Antonio Conte. Hmm. Ah, dilihat dari portofolio mungkin di klub lain oke gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya kayak kamu bilang tadi, antara tim di dunia itu ada Real Madrid, Manchester United, dan klub yang lain. Privilege-nya Real Madrid itu adalah masih ada Florentino Perez. Betul. Yes. Sementara Yes. United mau menjalankan United DNA Hmm. ini, Hmm. blueprintnya itu Hilang, nggak ada, nggak ada. Iya, ya kan? iya, iya, Jadi iya. mau menjalankan itu nggak bisa gitu. Betul, 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 Jadi betul. overhaul yang mau dilakukan mungkin, kan sempat kita bilang juga, siapa tahu ini klub memang bisanya itu dibentuk kayak Chelsea. Kita Hmm. nggak tahu gitu kan. Hmm. Memang Amit-amit, tapi ya, ya potensinya besar ke sana memang. ego kita yang pengen dibentuk tim ini sesuai dengan historical tuh, ya kita lihat aja lah kira-kira gimana kan. Sebenarnya kan yang kita harapkan itu sebenarnya sama semua kok, menang sama ada juara. Udah gitu doang kan sebenarnya. Karena kalau Ya, misalnya sudah juara, aku yakin mau gimana pun caranya, tapi selama juara nggak akan ada yang mempermasalahkan kenapa bisa juara gitu. Kalau masih menurutku kayaknya. gitu kan. Kayaknya masih tetap akan ada suara-suara aneh tuh. Karena kalau misalnya dibilang ya, masalah dari belanja-belanja besar, itu Hmm. udah dilakukan United dari dulu. Iya, dari dulu Sama iya. hal yang dilakukan Hmm. City dan Chelsea Hmm. gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi kalau misalnya dibilang siapa sih nama besar pemain yang bisa didatangkan dengan kondisi sekarang ini gitu. Mungkin kalau kita masih di situasi sekarang ini, jawabannya kan mudah. Nggak akan ada pemain yang datang ke United. Tapi Hmm. akan ada kok nanti itu, ya kan? Akan ada. Cuman Hmm. masalahnya dia akan perform apa enggak, Hmm. kayaknya lebih besar enggak gitu kan. Iya. Nah, ah, Selalu ada nama-nama eh, apa nama Manchester United itu tuh selalu menarik buat pemain-pemain untuk iya. datang. Persoalannya mereka bisa perform atau enggak itu jadi tanda tanya Hmm. besar. Nah, misalnya mau dibilang, tapi yang jadi lucu ini ya, yang lucu ini adalah justru fans lain itu iri dengan fansnya United, Dalam dalam terutama fans artian apa nih? Liverpool, Dalam terutama artian fans apa? Liverpool. Ah? MU masih kayak gitu aja udah dipecat lo pelatihnya, enak ya. Arne Slot nggak dipecat-pecat gitu kan. Jadi termasuk termasuk akamsi-akamsi Liverpool tuh ada sempat lewat deh. Aku tuh mereka Eh, jealous, bisa secepat itu manajemen United memutuskan pelatihnya gitu. Sementara eh, manajemen Liverpool nggak mencat-mencat Arne Slot gitu. Jadi sebenarnya itu ya hmm. ini mungkin udah kita rasakan juga dari dulu. Mau siapa pelatihnya kayaknya kalau misalnya cycle-nya masih tetap akan
belum nggak diberikan waktu gitu kan, Hmm, hmm. ya akan berulang terus sih kejadian-kejadian yang sama gitu. Tapi kalau misalnya disuruh milih nama-nama Hmm, dari semua nama deh, semua nama hmm, manajer pelatih yang ada, yang available atau yang hmm, unavailable yang bisa didatangkan ke United gitu, mulai hmm, dari Xavi Hernandez, hmm, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Gareth Southgate, Thomas hmm, Tuchel, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Liam hmm. Rosenor yang kayaknya sebentar lagi akan jadi Udah manajer resmi, udah resmi, Chelsea. Udah resmi udah ya resmi, di Chelsea ya. udah resmi. Padahal dia Iya, itu fans MU loh. iya. Oh, itu fans United. Liam Hmm, Rosenor udah fix Chelsea atau Enzo hmm, Maresca mungkin atau hmm, Cesc Fabregas atau Luciano Spalletti siapa ke hmm. siapa Andoni Iraola. Fans Newcastle Ah, ini aku yang sering ngomong sama fans Newcastle, ah. United itu ambil Andoni Iraola aja katanya. Cocok tuh Eddie sama Howe. fans Newcastle ngomong ke aku kalau Oh, ah, daripada Eddie Howe katanya. oh, Karena Eddie Howe itu masih dapat backingan dari Newcastle gitu kan. hmm, Daripada Eddie Howe, United itu cocoknya datangkan Andoni Iraola gitu. Terus atau hmm, Marco Marco Silva, tapi Marco Silva jangan. Dari semua nama hmm, itu yang ada deh. Menurutmu siapa yang paling layak atau kamu paling hmm, mau lihat di United demi hmm, memuaskan ego gitu. Sama satu pertanyaanku lagi. hmm, hmm, Aku juga baru sadar gitu. hmm, Setelah lihat videonya Nicky Butt sama Paul Scholes. Kenapa? hmm, Kenapa United nggak hmm, pernah tertarik untuk hmm, merekrut Roy Keane? hmm. Karena memang nggak punya kapasitas. Ngomong doang. Tapi menurut Hmm, mereka Roy Keane itu bagus katanya. He's not a bad coach. hmm. Mana dia itu apa nggak pecah semua tuh fasilitas kalau misalnya cuman nggak eh, em- emosional kontrolnya Roy Keane tuh nggak bisa tuh. Iya betul. Jadi sebenarnya eh, kalau misalnya dibilang pengen memuaskan ego fans Mm, United ya, mm. sudah pasti nama-nama beken lah. Oleh Gunnar Solskjaer. Zidane gitu. Solskjaer itu masih debatable sebenarnya baik itu di internalnya fans United. Ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Kamu pribadi gimana? Pandangan kok kalau itu masalah hype doang. Hmm, Hype masalah status legendanya. Itu. oke. Masalah memang dia counter attack-nya cuman karena sudah berlalu agak lama aja, sudah hampir 7 tahun, Hmm, kita hmm. lupa mungkin gimana United itu habis menang satu pertandingan itu kalah terus itu. Jadi ini masalah memori doang sebenarnya yang bikin kita dan nggak lama lagi Amorim akan menjadi salah satu pelatih terbaik United. Setelah nanti ada pelatih yang baru akan ada muncul tuh bagaimana kenapa tuh Amorim tuh dulu tuh di United bagusnya membentuk tim gitu kan. Jadi kalau pengen memuaskan ego fans sebenarnya udah pasti nama-nama beken. Tapi kalau aku lihat yang misalnya yang mungkin yang lebih cocok dan ngelihat dari Ya, dari segi gerak kecocokan lah ya. eh, gerak-geriknya ini Hmm, Ineos nih mm-mm. kayaknya Gareth Southgate. Kenapa Gareth Southgate? Sahabatnya Sir Jim. Setidaknya mungkin taat gitu kan. Yang kedua, 10 pelatih dan interim Hmm. yang pernah menangani United itu belum pernah yang punya kebangsaan Inggris, ya kan? Carrick Carrick kan hitungannya cuman 2 pertandingan, 3 pertandingan, tiga nggak pertandingan. kehitung lah Nggak kayak itu kehitung lah kan, ya. Ya, nggak oke boleh. kehitung. David Nah, Moyes. David Moyes kan bukan Oh ini, iya dia dia kan Scotland sih. UK dia Iya kan, iya 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 ya iya. bukan Iya. Inggris kan. Nah, Betul betul betul. mungkin bisa jadi karena dengan pelatih asli kebangsaan Inggris ini dulu udah pernah kita bahas juga. Pernah orang kita bahas ya. Media-media Inggris itu lebih lunak, yang pertama. Yang kedua, dia lebih paham culture, Hmm. bagaimana kehidupan di Inggris sehingga dia akan bisa men-treat pemain-pemain entah yang dari abroad datang ke Inggris
dia akan bisa lebih paham men-treat gitu. Atau kalau misalnya dia lagi mau ngomong tuh akan lebih didengarkan gitu. Tapi ini sebenarnya gampang juga dibantah. Erik Ten Hag pun kita kenal dulu keras banget kan. Nggak akan ada yang berani bantah gitu kan. Oh, iya, iya, Tapi ternyata dia punya masalah dengan komunikasi kan. iya, Nggak tahu dia mau ngomong apa gitu. Kayak terbata-bata, dia ejek-ejek juga di belakang ternyata sama pemain-pemainnya gitu. iya, Jadi iya, cuman kalau aku lihat yang misalnya Gareth Southgate nggak melihat dari dia akan memberikan permainan yang akan indah gitu. Karena ngelihat dari berkaca dari Inggris ya. Dia pas melatih Inggris gitu kan. hmm. Masa Hmm. Inggris lawan apa Lituania 1-0. 1-0. San Marino, cuman San Takut. Marino doang tuh 3-0 tuh. Kan- kan. Jadi, jadi, tapi kalau misalnya ngelihat dari masalah-masalah yang dihadapi pelatih United selama ini kan salah satunya dari tekanan media kan. Jadi Hmm. siapa tahu menurutku dengan orang Inggris, media Inggris itu nggak akan terlalu nggak akan terlalu frontal lah kalau misalnya untuk membordir menyerang eh, United minimal misalnya di press conference di media kan kalau kita lihat sangat bias semua nih Sky Iya, Sports semua segala macam betul, betul. kayak ke Liverpool kayak nggak terlalu ada apa-apa padahal mereka beberapa kali Hmm. kalah beruntun gitu kan Betul, jadi betul. kalau Hmm. mau memuaskan ego nama besar sudah pasti kalau misalnya yang Hmm. lihat dari kayak gerak-geriknya Gareth Southgate sih. Kayaknya memang nama Gareth Southgate ini akan besar, kansnya besar sekali, besar sih, Hmm. buat Tapi jadi manajer. bisa tapi jadi bertolak belakang juga yang kenapa Dan Answorth dipecat. Iya, iya karena dia kan, iya betul, betul Dulu ya. kan katanya dia pengen Gareth membawa Southgate. Gareth Southgate gitu kan. Iya, Hmm. jadi ya, eh, Hmm. tapi anu juga apa namanya, soal media handling Hmm. dari Amorim, menurutmu media gaya komunikasinya Amorim ini dia sudah cukup? Kalau Erik Ten Hag kan terbata-bata soal komunikasi, Hmm. tapi kalau Amorim ini menurutmu dari gayanya dia menghandle komunikasi ke media dengan ke Hmm. pemain gitu, eh, termasuk bagus atau justru dia kayak memancing media untuk semakin nyerang dia gitu? Sejauh ini sih kalau aku lihat dia bagus saja untuk menangani media ya. Mm-mm. Beberapa kali dia dipancing-pancing pertanyaan yang Iya. menyinggung personal ataupun masalah transfer, dia bisa dengan mudah kok menghindari gitu, nggak Mm. yang terpancing gitu kan. Cuman memang puncaknya di dua pertandingan terakhir itu sih setelah Iya. lawan Wolves sama lawan Leeds itu yang kayaknya masih kayak inilah kenapa mungkin kalau misalnya dari sepanjang musim ini setelah 20 pekan dari pekan kelima mungkin udah uring-uringan di press conference gitu kan. Atau kayak dulu zamannya Jose lah dia pasti Hmm. pasti selalu ada persitegangan lah di meja Hmm. meja meja pers gitu kan. Gini. Sementara ini baru 2 kali kayak langsung terbakar semua. Jadi semenurutku Amorim selama ini mulai dari dia setengah musim pertama di akhir musim lalu itu bagus-bagus saja kok kalau menurutku Hmm. menangani media sih. Iya, dan kayaknya tadi aku kalau nggak salah ya, memang soal yang kamu sempat singgung di awal itu, soal kayaknya ada yang ngasih bocoran dari pihak internal United ke media itu, kayaknya Hmm. Amorim kalau nggak salah sempat menyinggung itu di press con terakhirnya, kalau dia Hmm. ngomong kan, kalian dapat eksklusif soal Hmm. pemberitaan Information. information Hmm. gitu. Bahkan dia sempat nyinggung namanya Gary Neville juga gitu. Jadi ya Hmm. memang jadi semakin jadi bola liar sih ini barang nih. Hmm. Ya Darren Fletcher nanti akan menjadi pertandingan pertamanya lawan Burnley ya, tengah pekan ini kan ya, lawan Iya, Burnley Burnley besok. besok, dan Hmm. ya semoga aja nggak semakin terpuruk ini tim. Tapi Hmm. ya kalau siapa manajer yang layak, ya aku juga nggak sepakat, maksudnya sepakat sama Gareth Southgate itu gitu. Karena kayaknya Hmm. memang, aduh, nggak ada lagi sih yang bisa, yang cocok gitu loh. Kalau manajer-manajer hype banyak
kayak Roberto De Hmm. Zerbi, Fabian Hmm. Hurstler, Andoni Hmm. Raola gitu. Tapi untuk meredam media Inggris, ya mungkin memang jawabannya adalah Gareth Southgate. Cuman aku nggak tahu pada Hmm. saat Gareth Southgate menangani Inggris, apakah dia Hmm. bebas dari caci maki media atau Hmm. masih dapat tekanan juga dari media, karena mau bagaimana aku masih secara apa ya ada sedikit pesimisme bahwa kalau Hmm. kalau Southgate itu akan bebas dari caci maki media, karena begini, Hmm. United is bigger than England gitu. Semua 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 itu jadi santapan gitu. Semua itu big course meal buat awak media di Hmm. Inggris gitu. Dan kayaknya nggak tahu ya. Semoga aja sih teorimu benar. Tapi kalau Hmm. melihat klub yang akan dilatih, kayaknya aduh, agak-agak mencurigakan sih ini barang. Jadi kenapa tadi sempat aku singgung yang Ole itu kan? Hmm? Jadi polanya itu Belanda, Portugal, Norway gitu. Louis van Gaal, habis itu Jose Mourinho, ya kan? Habis itu Ole itu. Oh, Nah, setelah setelah Ole itu kan Michael Carrick sama Ralf Rangnick itu kan caretaker sama interim, nggak betul bukan betul betul. bukan permanen kan. Nah, Hmm. setelah Ole kan Ten Hag Ten Hag Belanda, habis Portugal, itu Portugal. baru Nah, Norway lagi. ini Roy lagi nih, ya kan? Kalau ini- kalau misalnya lihat dari pola-polanya ini, nah kalau misalnya ternyata benar kayak gitu sih, ini gimana ya? Klub kocak, Agak, pola agak Illuminati. terlalu banyak konspirasi ya kan? Karena memang kayaknya memang nggak kita duga juga kalau misalnya pemecatan itu terjadi gitu kan, Mm-mm. setelah lawan Leeds. Dan yang fakta menarik itu adalah Mm. Diogo, Diogo Dalo, nggak tahu muncul nggak di tempat itu. Enggak. Diogo Dalo itu menjadi satu-satunya pemain Ah, yang main di pertandingan terakhir di pelatih yang dipecat yang setelah sejak dia bergabung di United gitu. Hah, Jadi zamannya Amorim, Nistelrooy, Erik ten Hag, Rangnick, Carrick. Michael Carrick, Mm. Ole aku nggak tahu kayaknya Ole dia udah di Ole kayaknya dia 2000 2021 Diogo Dalot. Jadi Diogo Dalot itu menjadi satu-satunya pemain yang selalu bermain di pelatih-pelatih yang dipecat gitu. Jadi memang kan kemarin itu yang peluangnya dia juga Oh tendangan ke ya, langit kan tembak burung. hampir sama ya kayak yang Erik ten Hag dipecat kan lawan Iya iya siapa itu? ah, West Ham atau siapa gitu ya? iya iya. Di Old Trafford kan. J- j- Jangan-jangan selama ini impostornya ini ternyata Diogo Dalo. Diogo Dalot. Kutukan ya kan, kursnya. Kutukan. Mm-mm. Berarti berarti ada dua fakta yang menarik selain Diogo Dalo itu ya. Yang satunya kan Hmm. ini Matthijs de Ligt yang dia tuh di setiap musim selalu Ah, bermain dengan manajer yang berbeda gitu. Selalu iya. ditangani sama dia. Sebenarnya selama 13 tahun dengan 10 orang ya bisa dianggap pelatih entah pelatih tetap atau sementara itu Heeh. ya memang kayaknya nggak bakalan ada apa ya dalam waktu dekat ini bisa kita lihat United bisa bersaing di papan atas gitu karena memang berbeda dengan klub-klub lain yang bisa ada instant impact gitu Iya. yang ada Mm. pelatih ganti langsung kayak Enzo Maresca itu kan sebenarnya kalau misalnya dilihat cukup sukses loh kalau Tuh, misalnya aku dilihat ya. juga merasa iya cukup, dan uniknya itu kan yang sempat di highlight juga di sosial media. Amorim sama Maresca Hmm. adalah dua manajer terakhir yang memenangkan manager of the month. Manajer of nama itu kan ironi ya. Iya, Gimana ironi. ya? Heeh. Sebenarnya secara pencapaian itu nggak buruk-buruk banget gitu Betul, tapi betul. kok polanya sama gitu. Mm-mm. Itu adalah konsekuensi dari anu sih, manajer yang bukan sorry, pemilik yang punya sedikit pemahaman di sepak bola, Hmm. bagaimana mengelola sepak bola secara
bukan cuma dari bisnis tapi dari segi sporting aspeknya. Dan ya karena faktor owner itulah, dan ya Todd Bowley kan orang Amerika kan yang punya pemahaman yang di pikirannya cuma uang doang kan. Ya udahlah, Chelsea jadi seperti sekarang. Aku jadi ingat cerita soal Roman Abramovich yang pada saat Jose Mourinho pertama kali datang, terus Jose Mourinho ditanya sama Abramovich, siapa pemain yang mau kamu datangkan, siapa striker yang mau kamu datangkan, dan Jose Mourinho tanpa basa-basi langsung tanpa ragu minta Didier Drogba dan dipenuhi sama Roman Abramovich. Dan Roman Abramovich setiap pertandingan itu nggak pernah absen mengikuti pertandingan Chelsea. Jadi menurutku owner di sepak bola modern itu sudah selayaknya jatuh dilabeli ke Roman Abramovich gitu, menurutku ya, karena Abramovich selalu ngasih support ke manajer Chelsea, nggak cuma Jose Mourinho tapi juga Luis Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, bahkan Roberto Di Matteo pun sempat dapat support dari Roman Abramovich kan. Jadi menurutku ya owner yang sekarang nggak seperti Abramovich gitu cara mereka menjalankan sebuah klub. Dan ya Todd Bowley, Sir Jim kan puppetnya Glazers. Jadi apa yang bisa diharapkan dari mereka? Jadi sebenarnya kalau mau mengembalikan DNA ini atau sistem konservatif di MU ini nggak akan bisa berlangsung, kayaknya nggak bakalan bisa dalam waktu dekat ada hasil yang bisa memuaskan fans kalau misalnya sistemnya itu masih selalu berubah-ubah terus kan. Iya. Kalau misalnya pemilik yang sekarang, aku kemarin berharapnya itu karena pemecatan Amorim ini mengejutkan. Aku berharapnya itu Akamsi sana itu demo. One eternity later. Di Old Trafford gitu. Tapi kok kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Kayak kan terakhir itu masalah apa ya? Yang ini yang tiket, masuk harga Old tiket, Trafford kan? harga doang, tiket, kan? tiket doang ya. Nah, bisa jadi ya. Fans-fans sana pun kayaknya udah males juga kayaknya. Atau udah yang senior kayaknya udah mending menikmati ini aja kayaknya kan. Ya udahlah biar aja lah kayak gitu kan. Sekarang kan sudah fans-fans baru mungkin nggak terlalu lah kayaknya. Aku sih kemarin berharapnya itu ada aksi di sana sebenarnya. Iya, harusnya sih begitu karena apa ya, kalau dengan model bisnisnya kayak Glazer lah misalnya. Tadi aku sempat baca tweetnya apa, Swedish Rumble kalau nggak salah. Dengan kalau misalnya fans, untuk kamu nyebut mengungkit fans. Kalau misalnya fans nggak mengeluarkan opininya, nggak bersuara dan menggoyangkan yang di atas, yang pemilik gitu kan, ya United akan selamanya terjebak di siklus yang seperti sekarang gitu. Karena dengan model bisnisnya Glazer, artinya kan kalau misalnya United punya anggaplah 750 juta pounds yang harus dihabiskan selama 3 musim gitu kan. Dengan model bisnisnya Glazer, kalau misalnya manajer yang dikasih kepercayaan gitu kan, 200 manajer mungkin akan minta 250 juta pounds setiap musim untuk belanja pemain yang dia butuhkan gitu. Tapi dengan konsepnya Glazer itu nggak seperti itu. Glazer menurutnya Swedish Rumble, kalau misalnya fans nggak bergerak, nggak ngasih demo gitu kan. Jadi dalam 3 tahun itu ya Glazer itu mungkin akan ngasih 250, terus 500, 300, terus sisanya yang tahun ketiganya itu sisanya. Jadi nggak ada proper rebuild. Misalnya ada pemain yang kontraknya nggak diperpanjang, atau pemain yang sudah nggak layak main gitu. Terlebih lagi faktor krusial yang menurutku kenapa sistem seperti head coach itu nggak sustain itu adalah manajer tuh nggak dikasih kebebasan untuk mengatur kontrak pemain gitu.
Jadi Hmm. kontrak pemain itu sekarang ditentukan sama sporting director sama dan segala Hmm. macam. Jadi bisa saja kan manajer masih merasa, head coach masih merasa ini pemain masih layak. Tapi Hmm. dari segi board, segi manajemen Hmm. itu, kalau misalnya ini kontraknya diperpanjang, artinya di tahun berikutnya pada saat kontraknya mau habis itu valuasinya berkurang gitu, dan dari segi Hmm. finansial itu akan mengurangi nilai pemasukan klub. Jadi Hmm. susah sih. Itu makanya kayak faktor manajer sama head coach itu yang menurutku Hmm. akan jadi sebuah tantangan besar di klub sebesar United. Menurutku sih kayak Hmm. gitu. Benar-benar. Makanya sebenarnya pada saat mau menunjuk pelatih dan membeli pemain itu supaya itu bisa berjalan dengan mulus, misalnya mau ditentukan oleh board masalah kontrak dan gaji itu, ya memang seleksi pemain dan pelatihnya pun jangan jadi kayak yang hanya mengikuti apa yang ada muncul di media sebenarnya. Iya, Memang iya. segala backgroundnya itu memang sudah tahu kalau misalnya satu pemain dibeli, ini pemain sudah tahu akan jangka panjang berapa lama dipakai gitu kan. Mm-mm. Ke pelatihnya pun sudah disodorkan, dan kalau misalnya nanti pada saat ada proses perpanjangan kontrak, dari awal memang sudah ditentukan bagaimana nanti proses perpanjangannya. Sehingga kalaupun misalnya ada kontraknya habis, mau dilanjut apa enggak itu sebenarnya sudah ada tahu siapa yang akan mengambil keputusan kan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya dilihat dari apa yang dilakukan United selama ini, Sesko, Mbeumo sama Matheus Punya. Cunha itu belum tentu juga nanti di pelatih selanjutnya cocok kan. Iya, iya. Akan bisa jadi apa, pemain mati juga nanti kalau misalnya Betul. ternyata dibilang ini pemain bukan pemain pilihanku gitu. Itu dia. Makanya. Dan sama kayak yang kamu bilang tadi masalah Mourinho dengan Drogba itu, aku agak terlalu apa ya, nggak terlalu bisa mempercayai atau nggak terlalu mau terlibat dalam diskusi ini pemain sebenarnya bukan pemain pilihannya gitu, sama kayak Hmm. Amorim inilah, Sesko ini sebenarnya bukan dia, maunya itu Watkins gitu kan. Watkins, iya, 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 iya. Seandainya Sesko ini gacor, nggak akan ada itu narasi tuh. Mungkin narasinya akan dibilang, untung aja Sesko yang dipilih sesuai dengan keinginan Amorim gitu kan. Iya kan, coba yang Drogba sama Mourinho itu, Eh, bisa jadi pemain-pemain yang dibeli yang lain itu ada kok pilihannya Mourinho, tapi nggak bersinar, ya kan? Tapi pernah nggak dibilang, oh itu pemain pilihannya Mourinho tuh? Enggak kan? Jadi, jadi makanya sebenarnya masalah masalah ini pemain pilihan atau tidak, keinginan pelatih atau tidak, nggak bisa sama sekali kita tahu gitu, benar hmm. salahnya di mana gitu kan. Tapi kalau selama pemain itu bersinar, maka besar kemungkinan itu pilihannya pelatihnya itu gitu. Nggak pernah itu dibilang itu bukan pilihanku kok, tapi tapi kok tapi bersinar gitu. tapi gini lah, tapi gini, tapi soal itu kan seenggaknya dengan adanya konsep atau istilah Hmm. itu kan pilihannya pelatih gitu Eh, kan, eh, artinya kan yang dikambing hitamkan itu pelatih, maksudnya yang apa, tanggung jawab sepenuhnya itu di manajer kan, yang iya. dan itu sebenarnya Hmm. sudah kita rasakan di eranya Sir Alex pada Hmm. saat dia membeli Bebe, Gabriel Eh, Obertan. eh. Itu pembeliannya Sir Alex, ya memang pembeliannya Sir Alex. Iya. Karena memang semua under kontrolnya memang, ya kan? Nggak ada yang lain memang. Cuman, cuman icon sebesar Sir Alex sekarang mana ada lagi, ya Itu kan? dia, iya sih. Jadi ya kalau misalnya dibilang masalah, ya itulah pilihan dengan tidak pilihan itu akan tergantung bagaimana pemain itu bersinar apa enggak gitu. Hmm. Contoh Mazraoui, Mazraoui selama ini nggak ada pemberitaan dia itu memang keinginan pelatih atau tidak. Karena memang kalem-kalem aja selama ini, ya kan? Kalem-kalem aja.
Iya ya iya kan? iya 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 iya. Tapi Iya. nanti kalau misalnya ada yang bermasalah siapa coba? Ya Sesko lah, Sesko aja Iya lah nanti. iya iya Kalau iya. musim ini golnya seret nih, udah pasti akan siapa yang kemarin yang beli itu? Bukan keinginannya Amorim dulu tuh, ya kan? Padahal kalau misalnya dilihat ternyata transfernya Kunya, Sesko tuh Hmm. ternyata lebih tinggi dibanding Semenyo, ya kan? Kalau misalnya Iya. ternyata kalau dilihat gitu. Mm-mm, Jadi mm. sebenarnya itu transfernya yang awalnya kita pikir akan setelah Ineos tuh bisa mengkontrol masalah pemain dengan budget-budget tinggi, nggak juga sebenarnya gitu kan masih sama kok sebenarnya gitu. Mm, Cuman bedanya itu mungkin Sesko masih dalam tahap potensial gitu kan. Mbuemo mm-mm. sama Kunya Big. Premier League proven gitu doang Mm, sebenarnya mm, kan. iya iya ya iya juga sih. Kalau misalnya kita berkaca sama Sir Alex kan, ya dulu kan dia Hmm. datang ke United pada saat setahun setelah dia berhasil bawa Aberdeen juara Hmm. Champions Hmm. kan lawan Real Madrid gitu. Terus itu sebenarnya dari sisi CV sih sebenarnya belum bisa Hmm. dibilang proven gitu. Hmm. Perjudian malah kan. Tapi Hmm. 3 musim Sir Alex sempat juga digoncang sama Hmm. Fergie out bla bla bla, tapi bertahan Hmm. gitu karena ya dikasih kebebasan mungkin pada saat itu. Dan kalau Hmm. misalnya kita melihat di fast forward di sekarang berapa puluh tahun kemudian kayaknya Hmm. manajer dengan CV yang seperti Fergie misalnya Hmm. yang datang dari klub kecil kemudian bisa ngasih Hmm. kontribusi Hmm. besar tapi melalui proses rebuilding. Nah, di situ kayaknya yang hilang Hmm. tuh lost in translation tuh dalam Hmm. di sepak bola sekarang. Jadi proses rebuilding itu hilang. Yang harus Hmm. didatangkan adalah pelatih dengan CV kecil tapi punya Hmm. prospek dan bisa langsung Hmm. ngasih instant impact. Jadi rebuildingnya itu nggak Hmm. ada. Jadi ya kalau United Hmm. bertahan di sistem yang seperti itu ya kita sepertinya harus sudah mulai coba untuk Hmm. menghilangkan apa ya memori-memori bahwa klub Hmm. ini adalah klub yang dibentuk dengan pondasi yang kuat, dengan proses, dengan rebuilding, dengan 3 tahun, Eh, 4 tahun, 5 tahun dan welcome eh. Chelsea Mini. Dan menurutku kayaknya pola yang dulu, misalnya udah Hmm, sempat versi out tapi masih tetap dipertahankan, atau misalnya awal-awal 2000-an pada saat Wenger datang tuh bisa hmm, dibilang kan dua pelatih yang kawakan yang bertahan lama di klub gitu kan. iya. Aku bisa mikir kayaknya hal itu nggak mungkin bisa terjadi. Ini di luar dari misalnya normatif dibilang lama itu berapa tahun gitu ya. Eh, Menurutmu lama itu berapa tahun paling minimal? ya 5. 5 lah ya, Oke. 5 gitu kan. Nah, tapi sekarang kayaknya itu akan sangat kecil bisa terjadi Betul. karena Hmm. kalau dibandingkan dengan dulu, mungkin dulu itu opsi pelatih yang punya certify itu nggak ada atau sedikit gitu. Ya, Sementara sekarang bejibun. itu kan sudah banyak pelatih-pelatih yang mantan pemain yang namanya besar gitu loh. Dan Iya, bisa menjadi apa ya? Validasi sebuah manajemen atau sebuah klub untuk menunjuk dia sebagai pelatih gitu. iya. Jadi pada saat dianggap pelatih yang saat ini tidak perform, di pasaran itu banyak nama-nama yang punya CV gitu, atau punya nama pada saat masih jadi pemain gitu. Mm-mm. Sementara dulu mungkin di 90-an awal atau Iya, 90 akhir itu nggak ada pilihan. Jadi betul. manajemen dulu pun kayaknya ya Terbatas udah pakai opsinya. yang ada dulu aja, Betul, ya betul, kan? betul, Bisa betul, jadi betul. gitu. Jadi eh, dulu itu sebenarnya mungkin versi nggak yang bagus-bagus banget kok, ya kan? Iya, Siapa sih yang dulu mungkin mengingat gimana Aberdeen bisa mengalahkan Real Madrid, ya kan? Kita nggak tahu dulu tuh gimana kondisi Real Madrid mungkin kan, ya kan? Kita itu ada Alfredo Di Stefano BTW pada saat itu. iya. Jadi itu kan sebenarnya hanya hanya kepingan sejarah yang bisa kita glorifikasi kan. Kalau kita mau validasi bagaimana situasi itu bisa terjadi,
nggak bisa, ya kan? Hanya glorifikasi historikal aja. Jadi kalau yang saat ini kayaknya ya kalau sudah ada nama-nama Zidane Zidane, Xavi Hernandez, apa enggak ini tuh fans-fans dikasih nama itu di media kan? Iya, Wih, kasih ini makan aja, fans ini ya. aja. Betul, betul, Iya betul. kan? Iya. Yang dibilang kenapa Xavi Hernandez layak atau cocok main di United? Karena Xavi Hernandez memainkan pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda dari mana di United aja? Siapa pemain muda yang bisa dianu rupanya? Kan? Emang Itu dia, Pak. emangnya kalau udah buka Twitter apa dia nggak kaget ngeliat berita-berita gosip-gosip transfer nama-nama besar? Dia pasti tergiur juga. Oh iya iya bener juga nih beli ini aja ya gitu. Ada duit kok ya. Iya. Ah, sama mungkin ini ya, pada di periodenya Sir Alex Arsene Wenger itu perputaran uang Hmm. di sepak bola itu belum semasif sekencang sekarang kan. Jadi pada saat itu ya football lebih ya nggak lebih dari sekedar pure sport entertainment, belum masuk ke ranah entertainment, masih lebih ke sport dan job gitu. Kalau sekarang itu sudah exposure yang terlalu besar. Udahlah makin-makin lah ini revenue dipertimbangkan lah, apa dipertimbangkan lah, public image dipertimbangkan lah. Udahlah kelar. Dulu Sir Alex waktu masih tahun pertamanya di Aberdeen nggak ada Aberdeen nggak punya stadion, latihan mereka di pinggir laut kan. Di latihan mereka di taman. Kalau sekarang nggak ada lagi udah kayak gitu. Ketahuan sama media, wah. Aduh, tapi menarik sih. Amorim dipecat ini ya meskipun masih agak sakit hati, sakit hati, masih nggak terima aja gitu. Tapi ya bola sudah Palu sudah diketuk dan the next interim manager Darren Fletcher, another Fergie Fledglings dan dan kita lihat apakah Fletcher bisa mengikuti jejak Ryan Giggs dan Michael Carrick yang meskipun Ryan Giggs, Michael Carrick, Ruud van Nistelrooy yang selama jadi interim manager nggak pernah kalah. Fletcher itu sebelumnya belum pernah Kak jadi Apa? interim ya? Belum pernah Belum. ya? U18 dia doang ya. U18 ya? Jadi ya kita lihat aja nanti gimana. Menurutmu besar nggak kansnya Fletcher jadi permanen? Dengan mempertimbangkan dia sebagai mantan pelatih U18 yang artinya kan youth courage success gitu kan. Sudah ada DNA United membawa akademi gitu. Sama kayak yang kamu bilang tadi sih. Kalau mau disanding ya harus kita akui Fletcher itu di zamannya dulu menjadi salah satu pemain apa ya? Kartu bukan pemain yang bintang-bintang banget. Bukan. Tapi di pertandingan tertentu bisa menjadi kartu asnya Sir Alex gitu. Ya. Tapi kayak yang kamu bilang tadi, kayaknya menyedihkan klub sebesar United dengan nama Fletcher itu kayak kurang menjual aja di media nggak sih? Ya kan? Kayak ya tapi kita nggak tahu ya. Ya tetap harus kayaknya disuapin nama-nama besar sih kalau misalnya biar tim ini nanti tahun depan pada saat survei apa lagi tuh klub dengan aset terbesar Real Madrid, Bayern Munchen, MU gitu, padahal nggak pernah juara kan, tiba-tiba biar tetap nilai sahamnya tinggi. Kocak kan? sih itu, kocak sih itu ranking itu kocak sih. Kok bisa ada klub masih tetap relevan meskipun 13 tahun nggak pernah dapat trofi besar domestik gitu. Itu dia. Makanya jadi sebenarnya isapan jempol soal United itu beda bracketnya itu bukan isapan jempol ya, memang kenyataannya begitu. Itu dia. Tapi kalau misalnya dengan penunjukan Fletcher interim ini berarti memang
pemecatan kemarin itu terjadi sangat singkat sih prosesnya gitu. Oh, Sampai belum ada backup plan yang jelas gitu. Cuma ditarik dari pelatih U18 gitu. 18 Jadi sih. langsung Yang panas kayaknya Wilcox tuh pada saat dia iya langsung panas pas Amorim. di call out sama Amorim gitu. Hmm. Aku yang lucu tuh tweetnya Rio Ferdinand yang ngeposting ada kan peluang-peluang manajer-manajer nama-nama manajer yang kemungkinan besar nangani United gitu kan. Itu ada tunggu bentar aku lihat ada yang pertama itu Jose Mourinho peluangnya itu 33-1 gitu kan. Ada Julian Nagelsmann di kedua, Xabi Alonso, Ryan Giggs, Frank Lampard, Jurgen Klopp, Ang Postecoglou, Steven Gerrard. Tiga nama terakhir ini kacau sih. Roy Keane, Gary Neville, Mas Stephen House. Ini kayak memang apa namanya ini, entah ini real apa enggak ya, tapi ini kan resmi dari situs anunya di sana kan, Iya, yang situs booking di Booker. judi kan. Kocak ini yang Twitter ini kocak sih. Tapi menurutmu ada sebesar apa bisa terjadi kejutan untuk penunjukan manajer tetap nanti kira-kira? Misalnya di luar dari nama-nama yang sudah umum lah gitu kan. Ada kemungkinan nggak kejutan bisa terjadi? Aku justru malah merasa kejutan terjadinya itu dari manajemen. Maksudnya? Manajemennya mungkin ada yang keluar. Oh gitu. Iya. Oh. Kalau soal manajer, kemungkinan penunjukan manajer yang instant impact di musim panas itu kayaknya sih akan nggak tahu ya, tapi ya namanya memang lebih fokus ke Gareth Southgate sih kayaknya. Ya, mungkin faktor lainnya siapa sih yang available sekarang yang nggak ada yang lagi nganggur? Banyak sih sebenarnya. Mana tadi tuh? Gareth Southgate, Enzo Maresca, Ole, Joachim Low, Xavi Hernandez, Thiago Motta, Igor Tudor, Ainge, Walter Mazzari. Aduh. Walter Mazzari, Erik Ten Hag, Edin Terzic. Edin Terzic ini kayaknya Edin dari Terzic PSV itu atau Ajax tuh. iya kayaknya. Ivan Zurich, Jon Dahl Tomasson, Gary O'Neil. Oh, Gary O'Neil ini spesialis. Wah, ini spesialis nih. Spesialis pemain pelatih kawakan nih. Enggak, spesialis ini. Ya enggak, Gary O'Neil tuh yang mantan pelatih tuh loh. Gary O'Neil ya, yang mantan pelatihnya Bournemouth. Spesialis relegasi. Tim mana relegasi. Iya. Habis itu Sam Allardyce, Dunga sama Bruno lagi. Sama Allardyce aja lah. Big Sam aja lah. Aku sih Big Sam aja lah kalau misalnya bisa. Makanya kalau misalnya mau dibilang sebenarnya kurang tepat kalau misalnya dibilang mau DNA United. Old school aja lah ya kan. Iya. Betul, old school aja lah. Apalagi kalau kita lihat kayaknya akrab banget antara Allardyce sama Sir Alex kan. Mana-mana mereka nonton pacuan kuda sama, nonton tenis. Iya, Big Sam aja lah. Wah, gak masalah sih kalau Big Sam, bodo amat. Tapi apa ya? Aku masih kalau misalnya Roy Keane lah. Kalau misalnya memang dia nggak bisa jadi manajer gitu. Apakah dengan kehadirannya, anggaplah dia jadi asisten manajer, dengan kehadirannya di ruang ganti itu, apakah dia akan tetap emosional dengan kontrol yang masih seperti yang kita lihat di sosial media gitu, atau dia akan bisa meredam dirinya karena statusnya cuma sebagai asisten manajer? Kalau misalnya dia
jadi asisten manajer gitu? Menurutmu lah dulu. Atau apakah pada saat satu hari pasca pertandingan terus tiba-tiba ada berita masuk gitu kan? Ternyata pemain A melaporkan Roy Keane Hmm. ke pengadilan atas kekerasan abusive employee gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat karakternya saat ini Hmm. setelah pensiun, ya mungkin faktor usia ya, ya lebih Hmm. dewasa memang Lebih kita bijak. lihat gitu, Hmm. lebih bijak gitu kan. Tapi memang ya kayak aku bilang tadi, kita nggak ada bedanya dengan mereka itu, cuman tahu ngomong doang. Iya, tahu ngomong doang. Gary Neville tuh harus kayak gini, permainan yang Iya. sangat menghibur gitu. Iya, iya, iya. Ya perlu di The worst Valencia, Valencia manager. Valencia ditelanjanginya dia, ya kan? Jadi Iya, iya, iya. sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sisi personality, kalau misalnya Roy Keane jadi staf kepelatihan mungkin atau asisten lah kan, Hmm. kayaknya dia nggak akan berani terlalu keras karena dia pun akan ada sisi ketakutan terekspos di media. Dia pasti akan ada Hmm. sisinya itu yang apa ya? Entah dirinya lah, entah keluarganya lah yang akan merasa malu kalau misalnya ada di media dilihat ribut gitu kan. Ya kayaknya sih dia lah harusnya memang cukup enjoy di studio aja lah dibanding di anu, di pinggir lapangan. Aduh, ya oke lah kalau gitu. Semoga Ya. aja ada perkembangan terbaru dan ya Hmm. seperti yang Anda sampaikan tadi, ini adalah momen, Hmm. ini adalah periode di mana asa, harapan, apa Hmm. ambisi, hasrat fans United itu bangkit lagi gitu. Hmm. Kalau aku sih biasa aja. Iya kan lebih bersemangat lagi orang. Kayak orang Iya. nggak ada yang nyinggung imbang lawan Leeds, imbang lawan Wolves, ya kan? Ngomongin ini aja Liverpool imbang dua dua di menit Dua-dua, akhir iya, padahal sudah iya. menang. Nggak ada ngomongin, nggak ada, nggak peduli.